Peradi ini banyak sekali yang meminati. 2 kali setahun kita melaksanakan ujian dan pendatangannya 2 tahun ribuan orang hampir hari 2-3 rata-rata. Kenapa Bang Putu untuk di balik banyaknya viral belakangan ini? Ya, jadi prinsipnya sebenarnya begini. Advokat ini kan salah satu penegak hukum. Artinya dalam artian bahwa dia punya kewajiban yang berat dalam persaingan untuk bisa menegakkan hukum di Indonesia. Jadi kalau hakim bertugas menegak hukum dengan cara mengadili, jaksa dengan cara menuntut, polisi dengan cara penyelidikan dan sebagainya, maka advokat itu dalam tugasnya sebagai penegak hukum adalah membela, sehingga itu seimbang gitu. Karena kalau ada yang menuntut tapi nggak ada yang bela kan nggak seimbang, keadilan pada rakyat itu nggak tercapai. Jadi saya berharap sekali, makanya di dalam pendidikan profesi advokat ini tadi kita selalu bilang bahwa pendidikan tentang kode etik itu akan lebih banyak porsinya di dalam kurikulum, karena kita menganggap bahwa betapapun hebatnya advokat, tapi kalau dia tidak memegang kode etik dengan baik, maka berpotensi untuk bisa merugikan kliennya. Ya, jadi kode etik yang kita utamakan, apalagi kita hubungkan dengan yang terakhir ini, itu persoalan semuanya persoalan kode etik. Ya, jadi pesan saya ya supaya advokat taati kode etik tadi, jaga kehormatan, karena profesi advokat itu adalah profesi yang nobel, yang officium nobile. Advokat itu adalah primus inter pares, the best among the best, maka dia harus menjaga kehormatan itu dalam perjalanan. Bang Putu, saya ingin Bang Putu bicara apa yang jadi perbedaan tadi dari Saya nggak elok ya kalau saya memuji diri kita sendiri ya. Tapi saya hanya ingin sampaikan bahwa Peradi tetap konsisten untuk melaksanakan undang-undang advokat ini. Itu intinya. Soal organisasi lain mungkin Anda sendiri yang menilai. Ya elok kalau kita menilai organisasi. Tetapi yang kita bisa pastikan bahwa pengakuan beberapa instansi, terutama internasional, itu kan menjadi ukuran. Saya katakan kita lah satu-satunya organisasi advokat yang mewakili Indonesia menjadi anggota IBA, International Bar Association. Kita lah satu-satunya mewakili Indonesia menjadi anggota Indonesia. Jadi kerjasama kita dengan luar negeri banyak sekali. Kita dengan Malaysia juga kerjasama, dengan China, misalnya mereka menjadi tempat kita menjadi tempat studi banding, Vietnam, gitu ya, banyak sekali. Jadi saya kira inilah yang kita usahakan. Nah, meskipun kadang-kadang karena prakteknya kita ini single bar, tapi prakteknya masih banyak yang multi bar, tapi kita tidak akan menyerah. Ya, apapun kita berjuang. Karena apa? Karena single bar itu adalah is the best. Oke, Pak Oto, baru-baru ini ada 2 advokat yang bahasnya dibukukan oleh pengadilan tinggi. Pak Oto sendiri menanggapinya seperti apa melihat kejadian ini? Nah, saya kira gini, kalau soal itu nanti bahasanya panjang, ya. Jadi kita nggak mau masuk ke dalam. Panjang itu nanti urusannya. Mungkin ditanya paling bagus kepada yang membekukan saja, jangan ditanya kepada kita, karena itu juga produk kita. Itu kan. Nah, kenapa bisa terjadi, gitu kan? Nah, kalau tugas kita hanyalah bagaimana menegakkan hukum dan keadilan. Ya, tentunya kita ini sangat menyayangkan kejadian itu. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Kan karena dibolehkannya juga organisasi advokat yang banyak di Indonesia kan. Tapi sampai itu risiko, itulah konsekuensi logis. Tapi sampai akhirnya meminta maaf ke MA dan pihak sana itu, kalau itu seperti apa sih? Apakah dia nantinya? Meminta maaf. Siapa? Pihak sana sampai meminta maaf ke pengadilan. Pihak siapa? Pihak Rasman. Artinya yang mendapatkan sanksi kemudian. Ya tanya dia dong, jangan tanya saya. Jangan minta maaf kan dia, bukan Udah dulu ya. Anggota Peradi yang ikut di kejadian itu, Pak Oto, sikap Pak Oto seperti apa, Pak Oto? Udah mereka yang bersengketa lah ya. Kan nggak baik itu dicampuri sengketa orang lain gitu ya. Tapi kan termasuk anggota dari Peradi juga, Pak Oto. Nah, apa-apa, tanya yang lain aja. Tanya Pak Dwi dah, Pak Dwi. Tapi ada syarat lagi nggak sih buat menjadi advokat kalau seperti itu? Untuk kembali lagi kalau udah dibekukan. Kembali menjadi advokat yang sudah dibekukan atau dicabut gitu Pak, basnya atau gimana Pak? Saya bilang hal itu nggak bisa disampaikan singkat, itu diskusinya panjang mengenai itu.
Ya, nanti suatu saat kita bisa jelaskan lah. Oh berarti Pak Oto bisa dibilang mendukung saja ya?